Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma fakinna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal 'amal. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan untuk bisa berkumpul bermajelis dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang istimewa, malam Lailatul Qadar, yang Nabi SAW sebutkan Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Demikian juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Dalam satu hadis disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kulli lailatin nada munadi ya baghiyal khair abshir wa iqbil wa ya baghiyasy syarr absir wa absir. Setiap malamnya ada malaikat yang menyerukan kepada manusia, wahai orang yang mencari kebaikan, segeralah, beranjaklah untuk bergerak melakukan kebaikan dan bergembiralah. Itu yang diinformasikan oleh para malaikat kepada manusia. Mungkin akan jadi pertanyaan ketika mendengarkan hadis ini, Ustaz, manusia kan nggak dengar suaranya malaikat. Maka kita katakan benar. Maka disitulah fungsi daripada Rasulullah SAW. Dan ini diantara salah satu hikmahnya
bahwasanya orang yang mengerti tentang masalah ilmu agama adalah orang yang menjadi pewarisnya para nabi. Maka hadis yang semacam ini tidaklah pernah kita tahu kecuali dari lisan orang yang ngaji, dari lisan orang yang belajar. Sehingga memang benar malaikat tidak pernah terdengar suaranya oleh kita. Tapi kita tahu informasi tersebut dari Rasulullah SAW dilanjutkan oleh orang-orang yang mengetahui ilmu agama. Maka tidak menafikan jika kita tidak mendengar suara malaikat, kemudian kita tidak mengetahui. Karena ketidaktahuan kita itu bukan berarti hal tersebut tidak ada. Maka yang perlu kita yakini sebagai seorang muslim, meskipun kita tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh malaikat secara langsung, tapi informasi ini datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai seorang muslim tidak ada keraguan dari informasi yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan bahwanya malaikat setiap malamnya memanggil, wahai orang yang ingin kebaikan, beranjaklah, datanglah, dan bergembiralah. Ini motivasi bagi kita. Ramadan ini hari di mana kita hendaknya berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu tidak terbatas, kebaikan sangat banyak sekali. Kalau misalkan tertutup satu pintu kebaikan untuk kita, Allah bukakan ratusan pintu kebaikan yang lainnya. Kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu kebaikan ya untuk kita melakukannya dan kita sulit melakukannya, maka kita bisa cari pintu kebaikan yang kita mudah untuk melakukannya. Maka tidak ada alasan bagi seorang muslim tidak melakukan sebuah kebaikan. Karena pintu kebaikan itu sangat banyak. Di bulan Ramadan pintu kebaikan sangat banyak. Ya. Yang masyhur sedekah, puasa jelas ya. Salat tarawih, ya. Memberi makan orang yang berbuka, dan juga hal baik yang lainnya, sangat banyak sekali. Ya. Membaca Al-Quran, ya. Dan seterusnya, banyak kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Maka tidak ada alasan bagi seorang muslim pokoknya dia tidak bisa berbuat baik di bulan Ramadan. Ada banyak cara untuk berbuat baik. Bahkan di bulan Ramadan orang yang tidak pernah berbuat baik, nyun sewu. Saya kemarin habis baca berita, meskipun ini tidak bisa dibenarkan. Tagline-nya berita itu gini, puluhan LC membagikan takjil. Kita perlu bertanya, mohon maaf ya, LC ini profesi yang baik atau yang buruk? Buruk ya, meskipun saya nggak tahu LC itu apa tugasnya saya, tapi kan sudah dilihat dari pakaiannya saja sudah nggak benar. Terus membagikan takjil baik atau buruk? Baik. Bayangkan di bulan ini yang mungkin tidak tergambarkan oleh kita, bahwasanya orang-orang dengan profesi semacam itu kemudian melakukan sebuah tindak kebaikan. Tapi di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala sudah hadirkan suasana yang semacam itu. Suasana ingin berbuat baik kepada orang lain, ingin berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka malaikat mengajak semua manusia, ya baghiyal khair, aqbil wa abashir. Sedangkan orang yang berbuat buruk, ya baghiyal syarr, ya, sir. Dalam riwayat lain ada tambahan, iksir wa abashir. Wahai orang yang
mencari, menginginkan keburukan, maka berhentilah, ngeksur, jangan dilanjut. Wa absir, dan perhatikan. Dalam lafaz yang lain, tambahan riwayat. Ya. Maka Ramadan juga menjadi dalam tanda kutip sebuah penggalang orang untuk melakukan hal buruk. Ya. Sebuah penggalang untuk melakukan apa? Hal buruk. Ya. Ketika seorang ini, apakah layak kamu kerjakan ketika kamu sedang dalam kondisi puasa? Ya. Ya. Bulan Ramadan identik dengan yang namanya i'tikaf. Hal ini tidak heran karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mencontohkan, sebagaimana dalam hadis yang cukup masyhur disebutkan i'takafa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil ashril awakhir min Ramadan wa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Kemudian istri-istri beliau setelahnya juga beriktikaf. Ya. Istri-istri beliau setelahnya juga beriktikaf. Yaitu setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu menjadi sebuah aktivitas yang sangat lumrah terjadi ketika bulan Ramadan. Oleh karenanya, para ulama ketika membahas tentang masalah i'tikaf, mereka meletakkan pembahasan i'tikaf pada bagian terakhir sebelum menyelesaikan pembahasan fikih puasa. Biasanya dalam pembahasan fikih, ketika sudah masuk bab usiam atau kitab usiam, pembahasan puasa, dibahas puasa dari A sampai Z. Itu sebelum pindah ke kitabul hajj, pembahasan haji, biasanya diselipkan pembahasan i'tikaf. Ya. Kenapa para fuqaha meletakkan pembahasan i'tikaf di akhir pembahasan puasa? Karena ya ada beberapa alasan. Di antara alasan yang pertama, karena i'tikaf itu sangat identik dengan Ramadan, dan Ramadan sangat identik dengan puasa, sehingga sangat pas kalau dimasukkan dalam pembahasan puasa. Kemudian yang kedua, sebagian ulama yang persyaratkan ketika i'tikaf harus puasa. Sebagian ulama, tapi jumhur ulama menyatakan tidak persyaratkan puasa. Jadi orang i'tikaf nggak puasa pun tetap sah. Namun dianjurkan ketika i'tikaf itu puasa, sehingga ini menjadi kedekatan yang mudah antara i'tikaf dengan puasa. Kemudian kenapa disebutkan di akhir? Karena yang masyhur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia beriktikaf di akhir daripada bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah bulan puasa. Sehingga ini dibahas, dimasukkan dalam pembahasan puasa. Jadi kita bahas i'tikaf dalam beberapa masalah-masalah. Yang pertama, kita bahas dulu pengertiannya. Apa yang dimaksud dengan i'tikaf? I'tikaf secara bahasa berasal dari kata i'takafa ya'takifu, yang berasal dari kata-kata i'takafa ya'kufu. Ya, i'takafa ya'kufu. Secara bahasa, i'tikaf i'takafa ya'takifu, maknanya adalah al-lubs wal mulazamah ala syai', berdiam diri pada satu tempat, ya, atau satu hal.
itu di sisi satu hal. Intinya takif adalah berdiam diri. Fuzul syai' walau syarran, kata para fuqaha. Berdiam diri terhadap sesuatu meskipun itu adalah satu hal yang buruk. Maka secara bahasa ini masuk etika. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membahasakan tentang orang-orang musyrik, ketika Nabi Musa menyelamatkan Bani Israil, lari menyeberang Laut Merah, kemudian masuk ya ke daerah Syam, kemudian disebutkan dalam Al-Quran fa'atau ala qaumin ya'kufuna al-asnamin lahum. Akhirnya mereka mendatangi satu kelompok manusia yang mereka ya'kufuna, mereka beriktikaf al-asnamin, atas patung-patung. Maksudnya beriktikaf di sini yang mereka keliling atau berdiam diri di tempat tersebut yang ada patungnya. Ya, di bahasa kita ya mungkin mirip dengan semedia dan semacamnya. Ya, kelompok orang-orang yang mereka beriktikaf berdiam diri di tempat yang disebut patungnya. Ini kan kesulitan, ini keburukan. Nanti juga dibahasakan oleh yang kufuna itikaf. Karena para bahasa memang itikaf itu namanya berdiam diri terhadap sesuatu. Nah, kalau secara bahasa, secara istilah ada, secara istilah fikih, para ulama menyampaikan itikaf itu maknanya adalah muksun, ya, min syakhsin maksusin fi makanin maksus biniyatin maksusah. Itikaf itu kalau secara fikih mereka mengatakan diam diri dari seseorang tertentu di tempat tertentu dengan niat tertentu. Diam diri dari seorang tertentu pada tempat tertentu dengan niat tertentu. Maka di sini dari kemudian ini dijabarkan satu-satu. Maka ada berdiam diri, kemudian ada orang tertentu, kemudian ada tempat tertentu, kemudian ada niat tertentu. Ya, kita kan bahas rimbusan berikutnya, masalah-masalah berikutnya. Nah, ini secara ada istilahnya, istilah pakai. Kemudian masalah yang kedua, masalah kadar waktu sebelum itu, masalah hukum dari itikaf. Masalah hukum jika ada itikaf. Apa hukumnya itikaf? Bapak menyampaikan hukum asalnya itikaf itu adalah sunnah. Bahkan sebagian ulama menyampaikan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya, hukum asalnya sunnah sangat ditekankan. Ini hukum asal. Hukum asal ini bisa berubah dengan faktor eksternal. Sehingga apa? Sehingga para ulama mengatakan hukum asalnya sunnah. Tapi sunnah ini bisa berubah. Berubah jadi apa? Yang pertama, hukum itikaf dari sunnah bisa berubah jadi wajib. Apa itu? Ketika diiringi dengan nadar. Ketika diiringi dengan nadar. Dia bernadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan dia mengatakan lillahi aliyan syahran kamilan, misalkan. Sebenarnya saya sudah beritikaf, ya Allah saya akan beritikaf. Diucapkan itu. Ini perlu diketahui juga, itu harus diucap. Bukan cuma batin bisa dianggap
sebelum harus diucapkan. Ya. Dan misalkan dia mengatakan kalau misalkan saya sembuh dari penyakit saya akan beriktikaf selama 3 hari berturut-turut. Ini nazar. Maka ini harus dikerjakan dan hukumnya jadi wajib bagi orang tertentu. Hukum yang awalnya sunnah bisa jadi wajib. Kemudian, ya, hukum yang awalnya sunnah bisa jadi makruh. Hukum yang awalnya sunnah bisa jadi makruh. Cuman etikaf bisa jadi makruh. Ketika dia adalah seorang wanita yang memiliki kecantikan, ya, yang memiliki kecantikan, dan mengizinkan suaminya untuk etikaf. Para fuqaha Syafi'iyah menyampaikan seandainya ada orang yang memiliki kecantikan, untuk di sini maksudnya muttafaq alaih, ya. Kalau orang seperti malu gitu, ya. Kalau masih gitu ya maksudnya. Saya ayo kak Rasul biasa gitu. Kita bukan menyampaikan seandainya semua wanita dia cantik, kemudian untuk bertikaf, maka perlu mengatakan memakruhkan. Kenapa? Karena khawatirnya akan menghadirkan fitnah. Ya, para fuqaha Syafi'i seperti itu. Sebenarnya kalau kita misalkan dalam menyimak Syafi'i, kita membahas masalah wanita itu sangat-sangat mengekang sebenarnya. Tapi itu mengekang baik sebenarnya. Ya, mengekang baik. Ya, tapi masalahnya kadang mengaku bermadzhab Syafi'i tapi tidak mengamalkan amalannya mazhab Syafi'i. Mana Tuhan? Itu dimakruhkan. Ya, itu dimakruhkan. Karena tadi alasannya kalau dikhawatirkan karena dia cantik dia akan menjadi mengatur fitnah. Ya, akan ada kemungkinan dia menjadi sumber fitnah. Bagi barangkali ada suatu kejadian, ada yang tidak tahu apa gitu orang itu berjuang pas kelewat atau apa. Ya. Yang ketiga, ketika yang awalnya hukum asalnya sunnah bisa jadi haram. Apa itu? Ketika iktikafnya seorang wanita tanpa diizinkan oleh suaminya, nah ini hukumnya haram. Ya, maka ini dihukumi haram. Termasuk juga hukum haram iktikafnya orang yang berhadas besar. Karena orang yang berhadas besar tidak boleh berada di dalam masjid, diharamkan berada di dalam masjid. Tapi sudah kemudian dia iktikaf, maka dihukumi haram. Karena sekarang diharamkan baginya berdiam diri dalam masjid. Jadi iktikaf hukum asalnya sunnah, lima bisa berubah menjadi wajib, dia bisa berubah menjadi makruh, bisa berubah menjadi haram. Dia awalnya sunnah biasa bisa menjadi mu'akkadah, bisa ditekankan. Setan yang awalnya sunnah biasa menjadi lepas ditekankan ketika di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Alasannya kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan itu yang beliau ajaki, itu yang beliau selalu lakukan di 10 hari bulan Ramadan, kecuali di akhir ayat beliau sempat beriktikaf selama 20 hari. Ya. Kemudian mungkin ada pertanyaan,
Apakah bisa Ustaz iktikaf yang sunnah menjadi mubah? Maka kita katakan kita menyampaikan tidak bisa. Karena ada satu kaidah, apa kaidahnya? Ibadah ini hukum asalnya sunnah, mungkin bisa jadi mubah. Kenapa? Karena hukum asalnya sudah sunnah. Ya, karena hukum asalnya sudah sunnah. Ya. Ini pembahasan tentang misalnya hukum beribadah etika. Kemudian masalah yang ketiga, kita akan bahas tentang pada waktu atau aturan orang yang etikaf. Ini masalah yang ketiga. Ini jadi penafsiran atau pendataan dari pengertian etika secara istilah tadi itu muktan min syaksin maksusin bimakanan yang maksus bimakanan yang susah. Berarti ini muktan punya berhubungan diri. Maka pertanyaan berhubungan diri jangan tahu waktunya berapa. Ya. Masalah yang ketiga adalah masalah apakah durasi minimal itikaf, ya, dan adakah durasi maksimal itikaf atau bagaimana durasi itikaf, masalah durasi itikaf. Juga menyampaikan, ya, tidak ada durasi maksimal itikaf. Tidak ada durasi maksimal itikaf. Mau orang itikaf sebulan pun sah. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Namun ada durasi minimal. Tidak, durasi maksimal tidak ada. Tapi durasi minimal ada. Apa durasi minimalnya? Durasi minimal itikaf, para fuqaha menyampaikan durasi minimalnya adalah melebihi batas minimal tumakninah sholat. Melebihi batas minimal tumakninah sholat. Saya artikan gini, jadi kalau misalkan ada orang masuk masjid niat itikaf, terus dia berdoa ke situ dengan ukuran ke atas batas minimal tumakninah sholat, habis itu dia keluar. Dikatakan bahwa sudah dapat pahala itikaf. Dan itikafnya sudah dianggap sah. Alasannya kenapa? Alasannya, jadi seorang berdiam melebihi batas minimal tumakninah sholat itu secara bahasa sudah dianggap muktam berdiam diri. Muktam berdiam diri. Dan pengertian etikaf tadi adalah muktam berdiam diri. Maka kapanpun minimalnya orang disebut berdiam diri secara uruf, maka itu sudah berdiam diri yang bisa diitikafinya. Dan kita mewajibkan al-ibadah muhakkamah. Ya, ada ya, kebiasaan itu bisa menjadi landasan hukum ketika tidak ada batasan syar'i. Ketika tidak ada batasan syar'i, bisa jadi batasan hukum. Maka secara uruf masyarakat, secara bahasa, diri orang duduk mengatakan 5 menit itu sudah dalam itu masih tidak. Baik. Ini untuk masalah durasi daripada etika. Ya, durasi daripada etika. Kemudian sebagai tambahan juga, ya sedikit tambahan juga, karena ulama tidak mempersyaratkan etikaf itu harus ada atau terjadi di bulan Ramadan, tidak. Di sini kalau kan ada masalah. Apakah mengiktikaf itu harus di bulan Ramadan? Jawabannya adalah tidak. Orang iktikaf kapanpun sah. Orang iktikaf kapanpun sah. Tidak harus di bulan Ramadan. Kenapa? Karena muksun berdiam diri, sebagaimana tadi kita ambil dari pengertian, dia adalah muksun berdiam diri dan dari catatan apapun adalah para fuqaha. Ya. Sehingga kita mau berdiam diri semanapun di masjid,
mau Ramadan atau tidak Ramadan dianggap sah dan mendapat pahala kayak gitu. Ya. Allah Ta'ala sepanjang pengetahuan saya tidak ada seorang ulama yang mempersyaratkan etikaf harus di Ramadan. Ya. Tidak ada fuqaha yang mempersyaratkan etikaf harus di Ramadan. Syarat puasa ada sebagian ulama mempersyaratkan harus puasa. Karena Ramadan masih belum saya ketahui sepanjang pengetahuan saya. Sehingga apa? Etikaf boleh dikerjakan mau di bulan Ramadan ataupun bulan Ramadan. Itu tentu saja yang afdal, yang paling utama adalah ketika bulan Ramadan, hari khusus di 10 hari terakhir. Kemudian masalah berikutnya, kita sudah bilang bahas muksun dalam diri. Kemudian bagaimana mensyaksan maksusin dari seorang tertentu. Maka masalah berikutnya, siapa yang dianggap sah untuk beriktikaf? Siapa yang dianggap sah untuk beriktikaf? Ya. Secara para ulama ya menjelaskan dianggap sah untuk beriktikaf ketika terpenuhi beberapa syarat. Makanya ini disebut dengan syahsun maksus, seseorang tertentu, karena tidak semua orang sah untuk beriktikaf. Ya. Karena tidak semua orang sah untuk beriktikaf. Ya. Siapa saja, ya. Apa saja syaratnya, maka memberikan syarat. Syaratnya yang pertama, ya, tentu saja dia muslim. Saja dia muslim. Jika orang kafir itu sah. Kenapa dipersyaratkan dia harus muslim? Ya. Karena i'tikaf adalah ibadah syar'iyah. I'tikaf adalah ibadah syar'iyah. Dan ibadah syar'i berfokus kepada niat yang syar'i. Itu pada niat, semua ibadah berfokus niat. Dan syarat sahnya niat ini contohnya adalah dia muslim. Bukan niatnya orang kafir tidak dianggap. Karena dia tidak ada sisi syar'inya sama sekali dalam dirinya. Ya. Maka syarat pertama dia harus muslim. Syarat yang kedua dia mukallaf. Ya. Syarat yang kedua dia mukallaf. Ya. Maka di sini dikatakan dia berakal. Atau mungkin tidak kita bahasakan mukallaf ya, kita nanti apa namanya masalah belum ini ya, belum pemikiran. Kita sampaikan lebih berakal. Yang kedua apa? Berakal. Maka sebenarnya kita tahu kalau misalkan yang i'tikaf adalah orang gila, ya, yang i'tikaf adalah orang gila, sebenarnya i'tikafnya tidak dianggap. Ya, maka i'tikafnya apa? Tidak dianggap. Kenapa? Karena orang gila ibadahnya tidak dianggap karena dia ghairu mukallaf. Ya. Karena dia ghairu mukallaf. Baik. Syarat yang ketiga, dia memanggil. Dia memanggil. Syarat yang ketiga. Kita tidak dibesarkan balik di sini. Menyebarkan barat. Anak-anak misalkan kita sudah memanggil, kemudian hanya i'tikaf pengen ikut i'tikaf. Ya. Iya kan, Allah kamu niatkan dalam hati i'tikaf ya. Iya. Dia diam di masjid. Isinya apa? Dalam baca Quran, ikut salat. Kemudian namanya anak-anak sedang ngomong sedikit. Apakah dia dapat tahu? Dapat. Ya. Meskipun secara udah dia berarti malah karena dia nggak ada kewajiban sama sekali, jadi tidak beban syariat bagi dirinya. Tapi kalau misalkan dia mengerjakan sebuah ibadah dengan penuh syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, melakukan pembatalannya, dapat pahala dari situ. Ya, saat ini yang ketiga, orang yang
yang mukallaf. Orang yang anak yang mumayyiz. Ini syarat yang balik. Syarat yang keempat, dua suci dari hadas besar. Dua suci dari hadas besar. Maka di sini tidak sah etikaf. Dia wanita sedang haid atau wanita yang sedang nifas atau laki-laki yang junub dan belum bersuci. Ya. Alasannya apa? Ada syarat bisa dari hadas besar. Alasannya kan etikaf ini nanti di pembahasan berikutnya akan kita bahas tempat ibadah itu di masjid. Dan kita juga menyampaikan bahwasanya tidak diperbolehkan bagi orang yang berhadas besar di masjid. Dan tadi sudah disinggung bahkan diharamkan. Jadi kita tahu hukumnya kemudian saja melakukannya maka diharamkan. Maka sudah tidak mungkin lagi dia bisa beriktikaf. Namun di sini perlu saya kasih tambahan catatan. Kadang mungkin sebagian wanita merasa kecewa. Sudah semangat gitu kan, bismillah itikaf. Sate butal kuayai. Apa nih kayak gitu. Sama kecewa. Sama juga Ramadan misalkan. Sudah ketahui nih, wah ini sahur. Semangat sudah. Belum subuh masa sahur. Habis sahur sholat subuh. Terus tiba-tiba keluar dah hari pertama Ramadan guys. Ya, dengan ada rasa kecewa dulu ya. Maka kita sampaikan tidak rasa kecewa. Tidak rasa kecewa. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil ketika haid adalah wajib mengamalkan ilmu beriman pada takdir. Ya, kalau bilang ini sudah belajar ngaji ya, kita terus berlalu sudah makan A sampai Z sampai A di dalam ini masalah iman pada takdir Allah. Satu aplikasi yang ada kita dapatnya haid. Kalau itu ibadah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwasanya itu adalah sesuatu yang sudah Allah tetapkan bagi wanita. Itu sudah hal lumrah, sudah hal wajar. Jadi Allah bersedih. Maka kalau misalkan, ya wis, jangan takdir pangeran. Terus kita harus bisa tahu, Ustaz, saya berarti nggak bisa puasa. Ya, banyak amalan yang masih bisa dikerjakan jika wanita sedang haid. Ya, janganlah kita itu mempersempit keluasan rahmatnya Allah. Soalnya kalau nggak puasa berarti apa? Amal soleh bes. Sampai kita berarti menghalang dari amal kebaikan. Kita sampaikan, janganlah kita mempersempit rahmatullah. Karena amal soleh, amal kebaikan yang kita bisa kerjakan perlu kita ketahui. Itu orang yang iktikaf kemungkinan masuk surganya lebih besar daripada yang iktikaf. Belum tentu orang yang berpuasa dalam artian ya, kemungkinan termasuk surganya lebih besar orang yang itu karena benar berpuasa. Jangan kita tabah rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala wasi'atu rahmati itu syai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Terus kita mau ibadah nih kan. Satu ibadah. Terus kita belum terima. Biasanya kita Ramadan itu kita bisa beribadah. Ibadah. Bukan ibadah kuat. Bisa puasa. Bisa sholat. Bisa etikaf. Si ada pahala lain sedang untuk keluarga,
memberikan curhatan, ngapain ke masjid, ngasih orang buka puasa. Itu pahalanya biasa, pahalanya biasa. Buat ini yang bisa kita kerjakan. Tapi janganlah kita seperti dengan amal kita buat orang pas. Bukan melampaui orang yang itu barangkali apa yang kurang. Tidak perlu apa? Perlu bersedih. Nah, ini katanya jadi syarat dari kembali kepada masalah orang yang beriktikaf tadi syarat sahnya dan dua muslim, dua berakal, dua memayu, kemudian dua suci beberapa ada besar. Baik. Kemudian berikutnya masalah berikutnya itu perhatian hubsan mafhum hubsan maksus di makanan maksus. Itu adalah tempat iktikaf. Apakah ketentuan dari tempat iktikaf? Apakah ketentuan tempat iktikaf? Allah menyampaikan, ya. Allah menyampaikan dirinya, dan ulama menyampaikan ketentuan dari iktikaf adalah sebuah tempat yang memang sudah diwakafkan, sudah disepakatan kaum muslimin, ya, melaksanakan sholat, untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi saya ulangi, jadi sholat dapat iktikaf adalah dua sebuah tempat yang memang disediakan, diwakafkan untuk dipakai oleh muslimin sholat 5 waktu. Masuk di sini untuk masjid banyak, masjid agung ya, kita sebenarnya masjid agung. Itu masjid nasional, istilah kita, masjid nasional, masjid nasional. Masuk juga masjid agung banget tempatnya. Masuk juga masjid jami, masjid jami itu masjid yang bernama Jumatan. Masjid yang ada di situ kecamatan. Sekutnya banyak kecamatan punya satu masjid jami. Kalau di daerah sini nggak ada, kalau misalkan di beberapa masjid itu masih masjid jami itu masjid kecamatan. Masjid jami masuk. Masjid biasa musola juga masuk, ya, musola juga masuk, musola langgar dan semacamnya. Baik. Maka di sini makan kesempatan dalam ini kenapa? Ini pamer banget asal Cina buat apa gitu lah. Itu dulu orang ngasih keluarga gitu ya. Jadi tuh, Bapak yang menyampaikan kalau menggunakan dua efektivitas itu tidak yang ketika, tujuan ketika, tujuan Bapak menyampaikan semacam itu. Cuma rincian sebenarnya, cuma yang pengalaman kita sampaikan rinciannya, tapi sebenarnya ketika adalah masjid yang memang dipastikan disediakan untuk kaum muslimin. Maka etika sudah memang sudah lakukan mantun selesai lewat ini jadi masa kita cukup masa ini kita belum sih karena ini masih belum ada jelasnya penggunaan tak sah tapi nggak harus dibangun yang sudah sedia secara bagus tidak. Kita ini masalah tentang untuk etika. Oke, masalah tentang bentuk etika. Kemudian mesti berguna tentang niat etika. Ya, niat susah, niat etika. Ya, dengan niat tertentu. Maka di sini secara singkatnya kita sampaikan. Masih contoh seperti itu kita berniat. Niat ini menjadi syarat sahnya orang etikaf atau bahkan menjadi rukun ya. Sebagai masukkan syarat sah sebagai masukkan rukun.
Ya, ambil prinsip problem. Bisa melihat etika pertama, supaya etikanya dianggap sah dan berpahala harus adanya. Dan ini tempatnya di dalam hati seperti pembahasan lainnya, tempatnya di dalam hati. Misalkan bukan tidak ada masalah. Itu yang adalah dalam hati. Nah, diniatkan ya. Bukan artinya pokoknya dia punya sabaran bahwa saya punya etika. Sudah cukup. Nah, saja kalau misalkan etika wajib karena baru kelihatan ini bahwa saya karena berbahaya. Ini kenapa dia etika? Tapi misalkan besarnya adalah etika berarti jadi semacam nggak begitu. Masalah ingat etika. Kemudian, kita berikutnya, saya etika, kadang ada niatnya mutlak. Niatnya mutlak itu pula masih pokoknya nggak ada pikir saja. Mungkin awalnya nanti, ini berarti, semua etika firmasnya etika. Tapi bagaimana kita ternyata dengan batas waktu tertentu. Batasi. Inspirasi terakhir ini orang tua nih saya etika selama 5 hari ini nah sudah di sini saya mengatakan orang yang niatnya mutlak yang masuk etika untuk ini sampai jam biru semua ada di bagian barang lagi masalah alhamdulillah kita malah di situ semuanya juga dikasih dengan waktu tertentu saya mau kita 5 hari saya mau kita 3 hari 10 hari silakan boleh. Juga, nanti dia misalkan keluar. Dia misalkan keluar. Iya. Orang yang membatasi etikafnya, membatasi etikafnya, dia keluar. Dia keluar tanpa ada kebutuhan yang untuk harus misalkan makan yang minum, orang buang air, keluar. Ya, bukan sepatu itu juga semakin dalam masuk lagi maka dia tidak harus mengulangi niat lagi ya justru diharuskan untuk mengulangi niat lagi ya itu bisa melanjutkan begitu saja ya bahkan bahwa kalau niatkan terus maka ketika dimasuk perlu memperbarui niatnya belum dari niatnya itu kalau etika kalau kita misalkan 3 hari gitu kalau kita memutuskan etikanya dalamnya penting dan ngaco ini kosong orang berbeda aku masuk setelah etika untuk menjamiro sebenarnya begini dengan kita pergi keluar dari tempat niatnya mutlak maka melihatnya bukan hajat atau non-hajat atau tidak ada kebutuhan melihatnya kita berbuat itu mulai berbeda ya karena nanti untuk kembali jika nanti kita sudah masuk dia tidak perlu niat lagi kenapa? Karena dia biasanya gimana untuk kita sudah niat baru nanti ya kita tidak berusaha atau niat atau hajat atau enggak karena bahwa membatasi dengan waktu tertentu itu membatasi dengan waktu tertentu kalau ini membatasi nggak apa-apa ketika bahwa setiap bulan mau makan itu kita baik dari malam gitu tapi kalau yang itu kan etika kita masuk atau hajat atau tidak kalau ini membuat buatnya apa berikutnya siapa enggak kan bahwa ini masuk etika lagi yaitu barunya tapi ada politik macam akhirnya nanti ambil lagi di solusi ini kita tidak perlu memberi etika ya dan berusaha mendapatkan pahala etika seperti itu berapa di lokasi tersebut kemudian yang terakhir adalah langsung sunatnya tidak kita sudah mempertahankan ibadah ini belum ada aktivitas yang sifatnya duniawi yang sifatnya apa? Kepentingan duniawi ya itu membuat perbuatan harinya seperti apa seperti perbuatan hal lain dan para ulama
Sebagaimana diriwayatkan bahwa Fatul Mu'in itu bisa menghilangkan pahala itikaf. Ya, bisa menghilangkan pahala itikaf. Mungkin bisa kita bahas kesempatan sore ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan yang mungkin bagi kita untuk mengerjakannya selama bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa dan seluruh ibadah kita di bulan Ramadan. Sallallahu alaihi wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqulu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.